Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas runtuhnya jalur Gaza. Nah, bagaimana ceritanya kok runtuhnya jalur Gaza ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, ini bukan jalur Gaza di Palestina, ini berbeda. Ini jalur Gaza versi Jateng dan DIY. Ya. Dulu kita pernah membahas konten tentang jalur Gaza, Jateng dan DIY. Ini ada di suatu tempat. Nah, suatu tempat ini yang bernama kotanya itu Klaten. Nah, kota Klaten sendiri ini adalah perbatasan antara Jateng dan DIY. Dan di sini juga banyak supporter-supporter yang memang beraneka ragam ataupun berwarna-warni. Ada The Jack Klaten, ada bonek Klaten, ada Aremania Klaten, lalu ada basicnya sendiri dari Pasopati, lalu ada dari PSS Sleman, ini kan juga deket. Kalau ke Maguwo ada dari PSIM Yogyakarta sendiri, ini juga deket. Nah, ini banyak sekali ya. Dan ada klub lokalnya sendiri. Klub lokalnya sendiri yaitu PSIK Klaten yang saat ini sedang berada di Liga 3. Nah, PSIK Klaten, tapi ini masuknya Karesidenan Surakarta ya ini ya. Berarti ini klubnya Karesidenan lah, intinya seperti itu. Nah, jalur Gaza sendiri ini dulu rawan sekali ya. Ketika Solo away ke Sleman pasti pulang dilempari jumroh dari jalur Gaza dan lain-lain lah. Itu begitu pula sebaliknya itu. Lalu ada terjadi konflik-konflik juga di daerah-daerah sini. Ini sering banget terjadi konflik sebenarnya di daerah sini karena mungkin memang sangat rawan sekali. Jadi kalau untuk dulu memakai atribut suatu kebanggaan di area perbatasan ini memang sangat rawan sekali ya. Bisa jadi rivalitas satu tongkrongan juga. Mereka satu tongkrongan beda gendero. Seperti itu sering terjadi. Dulu 2019 saya pernah melihat bendera 3 yaitu PSS Sleman, PSIM dan Persis di Klaten juga. Ini pemandangan yang cukup indah. Lalu kemungkinan besar 2022 ini jalur Gaza ini sudah runtuh ya. Nah, sudah runtuh dalam arti memang ketiga supporter ini saat ini sudah menanamkan islah ataupun sudah berdamai. Jadi tidak ada berrivalitas. Rivalitas itu tidak ada. Ya rivalitas hanya 90 menit di dalam sepak bola saja. Kabarnya seluruh elemen supporter Jateng dan DIY saat ini sepakat untuk berdamai. Perlu kalian catat juga, ini tidak hanya PSS dan PSIM dan Persis, tidak hanya itu. Bahkan Karesidenan ya seperti Magelang, PPSM dan Persikama Magelang itu juga berdamai. Ada Derby Muria, Persijap Jepara, Persipapati Kudus itu juga berdamai. Lalu ada Cilacap dan Sleman juga berdamai. Lalu ada Jepara dan Sleman juga berdamai. Ya masih banyak, intinya banyak supporter Jateng dan DIY ini menyudahi rivalitas ini. Sebenarnya ini sangat bagus ya, langkah yang cukup oke. Kedepannya sih saya harap bisa mencontoh Solo dan Semarang sebenarnya. Walaupun memang kadang Solo dan Semarang ini memang tensinya agak panas, tapi beberapa pertandingan mereka ini bisa tetap hadir di stadion, bisa saling satu tribun di stadion. Ini cukup menarik juga. Menurut pendapatmu gimana Cok tentang runtuhnya jalur Gaza ini? Jadi sekarang kita ke Klaten pakai jersey apapun sudah aman ini. Nah, ini kabar gembira ya. Mungkin bagi fans PSIM Jogja kalau Arab ning Klaten wis penak nganggo jersey PSIM. Wong Sleman Arab ning Klaten nganggo jersey PSS ya wis penak. Wong Solo Arab ning nggon perbatasan Klaten arah Jogja kuwi ya wis penak. Jadi mungkin Mataram Islah itu mungkin ini usul saya ya, ditulis di tembok itu loh. Tembok kan dulu ada Mataram Islah, terus baru sering sering terjadi bom cet, sering terjadi pelepasan bendera dan lain-lain. Ngusil-usil lah ya seperti itu. Jadi kan sekarang kan tidak. Jadi mungkin Klaten ini menjadi kota yang paling tenang lah ya untuk sepak bola Jateng dan DIY, karena memang dari dulu kita lihat Klaten itu daerah paling rawan. Mungkin Klaten daerah Gondang ya, itu mungkin orang Jogja, orang Sleman, orang Solo tahu lah daerah Gondang itu kan rawan banget ya. Di situ kan lalu lintas antara Jogja, Solo, Sleman, Jogja, Sleman, Solo dan lain-lain lah ya. Jadi memang ketika ada pertandingan bahkan tensinya sekelas derby itu kan menjadi rawan banget. Dan sekarang kita bersyukur semua bahwa Klaten aman dan tentram, sentosa.
Ya betul, saya harap perdamaian ini bisa langgeng ya sampai besok-besok. Kabarnya memang saya dengar kedua supporter, bahkan garis kerasnya Solo dan garis keras YK, kemarin saya dengar juga mereka juga berdamai, mereka juga melakukan pertemuan gitu. Maksudnya kabar yang saya dengar ini kabar yang cukup berbahagia juga sebenarnya. Dulu kan sempat rame ya, garis keras Solo ini lewat tengah Jogja dan lain-lain ya, ini cepat menjadi pemberitaan di media sosial juga. Jadi dengan damainya ini menurut pandanganku cukup bagus untuk persepak bola Indonesia. Sepertinya memang rivalitas-rivalitas yang berlebihan ataupun rivalitas yang tidak kelanjutan ini sepertinya memang dipelihara oleh suatu seseorang yang ingin memanfaatkan keadaan-keadaan tertentu ya, untuk mencari uang atau mungkin untuk mencari rating dan lain-lain. Sebenarnya sih itu tujuan mereka. Mereka tidak mementingkan bahwa nyawa itu penting daripada sepak bola hanya sebuah permainan ini gitu. Jadi mereka memanfaatkan ini semua. Nah, ketika banyak supporter yang sudah berdamai, banyak supporter yang sudah mencukup rivalitas ini, itu ya mungkin banyak yang sedih juga sebenarnya. Jadi tidak ada laga-laga besar yang dianggap besar dan lain-lain. Jadi semua hanya seperti laga-laga biasa itu. Nah, menurut pandanganku sih bagus sih seperti itu ya, biar orang-orang itu merasakan akibatnya aja yang memanfaatkan keadaan-keadaan rivalitas-rivalitas ini. Menurut pandanganku baik sih. Mengutip dari salah satu Twitter dari GK Solo dan Jogja kemarin ya, bahwa mereka itu bersepakat damai, tidak ada lagi sweeping, tidak ada lagi perkelahian dan lain-lain. Mereka tetap berrivalitas, tetapi hanya di dalam stadion, bukan di luar stadion gitu. Itu bagus sebenarnya. Ketika dalam stadion pertandingan, mereka boleh ejek-ejekan, mereka boleh saling hina dan lain-lain. Tapi ingat, jangan baper. Nah, baper itu sangat sulit sekali, soalnya sifat wong ini beda-beda. Nah, jadi semoga aja sih, saya harap sih bisa sebenarnya kalau untuk supporter Jateng dan DIY sih kemungkinan besar masih bisa dikontrol ya, karena mungkin mereka terbiasa karena apa ya, unggah-ungguh dan lain-lain. Jadi terbiasa karena pekewuh dan lain-lain, itu kemungkinan besar mereka masih bisa diatur. Itu sih. Menurut pendapatmu gimana nih Cuk tentang baperan ini? Kan banyak sih supporter yang kemungkinan beda daerah itu kan baperan dan lain-lain. Menurut pandanganmu gimana? Ya kalau seperti ini kan memang kita cuma menganalisis ya hal yang belum terjadi. Jadi mungkin nanti pembuktian sebenarnya ada di pas pertandingan. Mungkin pas pertandingan ya antara PSS dan Persis Solo kan sama-sama Liga 1 ya. Jadi mungkin ketika supporter Persis Solo away Sleman itu aman dan tentram. Jadi mungkin nggak ada chaos di jalan atau di mana. Ya, terus kita tunggu nanti ke depannya PSM bisa naik ke Liga 1. Terus 3 tim ini itu bisa di Liga 1 dan kondisinya aman tentram. Nah, itu kan menjadi pembuktian. Memang saat ini kita bersyukur karena ada islah damai, tapi kan nanti pembuktian ada di pertandingan. Soalnya memang chaos-chaos itu terjadi pas pertandingan, John. Halo. Kita lihat di berbagai pertandingan di sepak bola Indonesia. Awal-awal itu sebelumnya damai-damai saja, John. Mungkin di sebelum pertandingan ya kita saudara, tapi ketika pas pertandingan itu kan yang terjadi konflik, dan pas terjadi konflik di stadion itu, di pertandingan itu, efeknya nanti kan bisa berkepanjangan. Nah itu pembuktian nanti ada di pertandingan sebenarnya. Ya betul, pertandingan itu adalah pembuktian ya, nanti ajang damainya seperti apa ya. Setidaknya kita respect lah untuk beberapa supporter yang berhasil menurunkan ego masing-masing sebenarnya. Yang saya pikir itu kedua supporter Mataram ini susah untuk diatur, soalnya sudah saling membawa-bawa sejarah, membawa-bawa perlawanan Belanda dan lain-lain, dendam dan lain-lain. Padahal kita tidak tahu awal permusuhan kedua supporter ini seperti apa gitu. Makanya konflik yang terjadi seperti apa kita tidak tahu awal mulanya, karena mungkin ya karena mungkin tergolong supporter mungkin masih muda ya, jadi kita nggak tahu. Bukan supporter yang udah tua-tua, kita juga nggak tahu gitu. Makanya awal mula konfliknya seperti apa kita nggak tahu. Jadi ya seperti itu. Nah
Saya sih respect banget untuk kedua supporter ini yang mau menurunkan egonya masing-masing, bahkan dari pentolan-pentolan supporternya itu menurunkan ego. Saya cukup respect juga kedepannya agar sepak bola Indonesia ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih jos lagi, bisa saling support lah, intinya seperti itu. Rivalitas itu sebenarnya tidak mungkin ya menginginkan rivalnya itu di bawah gitu, maksud terdegradasi itu tidak mungkin, ataupun beda kasta itu tidak mungkin. Rivalitas ya tetap pasti menginginkan rivalnya itu satu kasta dengan dia. Nah itu ya, nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.